Selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun berada. Puji nama Tuhan, pagi ini kita masih bisa datang menghadap hadirat-Nya. Mari kita datang ke hadirat-Nya, kita berdoa dalam hati kita masing-masing, kita masuk dalam saat teduh sejenak. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Berbahagialah orang-orang yang berdiam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu pujian nomor 52 ayat pertama sampai kedua, Ajaib Benar. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilang tak bersyukur Dipersilakan duduk, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, pagi ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami mengucapkan syukur terima kasih kami Tuhan, karena sampai dengan saat ini Tuhan masih memberikan kesehatan, Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, dan Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu dimanapun kami berada yang saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan dalam ibadah ini, supaya kami dapat merasakan perkenanan dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, sebentar firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya Engkau memberkati ketika firman itu disampaikan, supaya firman itu dapat sampai bagi kami jemaat yang mendengarkan, dan dengan firman Tuhan inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai dengan akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali memuji Tuhan. Kita naikkan dari pujian nomor 145, Ku Bahagia Yakin Teguh.
Memuji Yesus selamanya, aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Kasih sempurna, nikmat penuh, suka surgawi limpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Tiba kita dalam pembacaan responsoria yang terambil dari kitab Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai dengan ke-5. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai dengan ke-5, demikian firman Tuhan. Allah kota benteng kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus. Permulaannya, sekarang dan akan jadi Jemaat masih tetap berdiri. Mari kita bersama-sama dengan jemaat segala abad, kita memperbaharui iman rasuli kita. Mari kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita. Nats persembahan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami kembali datang ke hadirat-Mu. Tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur terima kasih kami Tuhan, karena sampai dengan saat ini kami tidak kekurangan berkat
yang Kau berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Ajarkan bagi kami Tuhan untuk kami dapat mengelola berkat itu dengan benar, sehingga kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, merasakan berkat yang berkecukupan. Saat ini Tuhan, sebagian berkat itu akan kami kembalikan kepadamu. Berkati kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini untuk dapat digunakan di dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan dapat ditransfer atau dikirimkan ke pastori. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan khotbah. Sebelumnya akan disampaikan doa syafaat yang disampaikan oleh Pendeta Sri Rahayu. Mari kita sambut dengan pujian Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kebesaran kasih dan anugerah-Mu di tengah-tengah hidup kami ya Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini juga kami boleh bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan, memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan atas kasih dan pertolongan Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Oh Tuhan yang maha baik, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkaulah yang menopang kami, Engkaulah yang menuntun kami, Engkau juga yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan jemaat kami, GMI Ebenezer, ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Berkati juga orang-orang yang bersama-sama dengan kami beribadah kepadamu lewat channel kami ini. Tuhan juga memberkati mereka. Oh Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau beri kekuatan kesehatan kepada kami. Tuhan senantiasa menolong kami di situasi-situasi kondisi kami saat ini, cuaca yang kadang-kadang hujan ekstrim sekali ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, beri kekuatan kesehatan kepada kami. Ada beberapa jemaat kami yang kurang sehat dalam minggu ini. Kami mau bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberi kekuatan kesehatan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati segala pekerjaan dan usaha yang dikerjakan oleh jemaat kami. Engkau berkati mereka yang masih rutin bekerja. Kami bersyukur ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka yang sudah dirumahkan, tapi mereka kreatif, punya usaha, lalu mereka berusaha dengan usaha yang baru. Tuhan juga kiranya Engkau memberkati segala usaha yang mereka rintis, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya mereka juga dapat dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan untuk seluruh jemaat kami yang dalam minggu ini berulang tahun. Kiranya Engkau berkati, beri kekuatan kesehatan, umur yang panjang. Dan kiranya Engkau berikan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah bertambahnya usia mereka ya Bapa. Kami juga mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga iman seluruh jemaat kami.
supaya di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi, kami tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap menyerahkan hidup kami kepadamu, dan kami yakin dan percaya Engkau tidak akan membiarkan kami, tapi Engkau selalu membuka jalan, Engkau juga selalu menopang kami. Berkati juga seluruh anak-anak jemaat kami dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Mereka sedang ujian untuk mengakhiri semester ini. Tuhan juga kiranya menolong mereka supaya lewat ujian online mereka juga dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati juga anak-anak kami yang akan masuk TK, SD, SMP, SMA, dan juga yang ada masuk ke perguruan tinggi. Tuhan juga memberkati, mempersiapkan segala situasi dan keadaan supaya mereka juga bisa beradaptasi dengan situasi yang baru. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkati juga untuk rencana revitalisasi rumah ibadah. Rumah ibadah akan dibuka kembali untuk boleh bersama-sama beribadah, tapi kami harus memenuhi persyaratan protokol kesehatan dari pemerintah. Tuhan, persiapkanlah seluruh gereja-gereja supaya kami dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Kami juga berdoa kepadamu ketika gedung gereja dibuka, kami beribadah di dalamnya. Tuhan, kiranya menolong kami, menjaga kami, beri kekuatan kesehatan ya Tuhan. Kami juga mohon pertolongan-Mu ya Bapa, supaya segala sesuatu hal yang baru di situasi kami hidup yang harus mengikuti new normal ini Tuhan, sehingga kami bisa beradaptasi dengan baik. Kami juga berdoa untuk Kota Palembang yang dalam minggu ini masih zona merah. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, curahkan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga Kota Palembang Tuhan, semuanya penyebaran COVID-19 dapat berhenti ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya tiap hari tidak ada lagi yang bertambah, yang positif COVID-19. Kami mohon kasih dan kuasa-Mu, curahkan anugerah-Mu bagi Kota Palembang. Kami juga berdoa ya Bapa, Engkau berkati pemerintah Kota Palembang, Engkau berkati gubernur kami, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, supaya kami boleh bekerja sama untuk mensosialisasikan PSBB dan juga tetap tinggal di rumah. Kami juga berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, Tuhan menyertai di mana-mana di berbagai macam daerah. Bukan hanya kami saja yang mengalami situasi yang seperti ini, tapi seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Kiranya Tuhan beri kekuatan kepada kami. Berkati Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden kami Bapak Amin Ma'ruf, supaya bisa memimpin negeri ini dengan baik. Oh Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Teristimewa pagi ini juga kami akan bersama-sama mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, beri hikmat dan bijaksana, supaya firman-Mu yang kami dengar menjadi satu firman yang hidup, firman yang memberi kekuatan kepada kami. Berkati setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada, supaya sungguh-sungguh suara Tuhan yang kami dengar. Oh Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari dimanapun Anda berada. Sukacita sekali pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari, hidup ini adalah pilihan. Jika kita salah memilih jalan, maka kita akan tersesat. Lalu hidup ini juga pilihan. Jika kita salah mendengar nasihat dari orang yang tidak tepat,
kita juga bisa tersesat. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, yaitu milikilah iman yang teguh. Milikilah iman yang teguh. Setelah Tuhan Yesus mengajar orang banyak di atas bukit, dan ajarannya ini dikenal sebagai khotbah di bukit. Dan Injil Matius itu khotbah Tuhan Yesus di bukit itu dicatat dari pasal 5 sampai 7. Ada 3 pasal catatan tentang khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Tuhan Yesus khusus mengajarkan tentang hidup yang benar ketika dia mengajar orang banyak di atas bukit. Dan Tuhan Yesus mengajarkan tentang arti kebahagiaan dalam hidup. Dalam pasal 5, Matius pasal 5 katakan, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang yang lapar dan haus, akan dipuaskan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kebahagiaan hidup. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang hukum Taurat, bahwa hukum Taurat tidak bertentangan dengan Tuhan Yesus, tapi ajaran Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat katakan jangan membunuh. Lalu ajaran Tuhan Yesus membenci itu sama dengan membunuh. Lalu Yesus ajarkan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Itu ajaran Tuhan Yesus di atas bukit. Lalu Tuhan Yesus juga mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus mengajarkan hal bersedekah, hal berdoa, hal berpuasa, tentang harta, tentang kekhawatiran, tentang menghakimi orang lain. Lalu Tuhan Yesus juga menunjukkan jalan yang benar. Setelah Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menginginkan semua orang yang telah mendengar ajarannya itu dapat memilih jalan hidup yang benar. Milikilah dasar iman yang kuat supaya engkau tetap teguh dalam imanmu. Ada 3 hal penting supaya kita memiliki iman yang teguh. Yang pertama, bijaksanalah dalam hidup. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan Yesus menggambarkan orang yang bijaksana dalam hidup itu seperti orang yang membangun rumah. Orang yang membangun rumah di atas batu. Ketika turun hujan, ketika turun badai, ketika turun banjir, angin melanda rumah itu, maka rumah itu tidak roboh. Orang yang bijaksana dapat mempertimbangkan segala sesuatunya. Kalau seorang ahli bangunan dapat menghitung jumlah bahan yang dibutuhkan untuk sebuah bangunan. Lalu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, rumah tingkat 1, pondasinya itu berbeda dengan kalau kita bangun rumah 3 tingkat. Lalu pondasi rumah 1 tingkat, 2 tingkat, 15 tingkat, 50 tingkat. Itu pondasinya berbeda. Dan kalau orang arsitektur atau teknik sipil, mereka bisa menghitung berapa kebutuhan untuk pondasi, untuk cakar ayam. Berapa semen, berapa koral, berapa pasir, besinya ukuran berapa, supaya kuat. Jadi pondasi itu adalah dasar sebuah bangunan. Jika pondasinya kuat, maka kokohlah rumah itu. Lalu Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Bapak, Ibu mungkin pernah tahu Menara Pisa di Italia. Yang dibangun atau didirikan itu tahun 1173. Lalu Menara Pisa ini termasuk dari 7 keajaiban dunia. Bangunan Menara Pisa memiliki kemiringan hingga 45 derajat. Yang aneh lagi Bapak, Ibu, setiap tahun beratus-ratus tahun dia kena angin, kena badai, miring. Lalu Bapak, Ibu, meskipun Menara Pisa tambah miring karena dihantam oleh angin badai, tapi Menara Pisa tetap kokoh. Kenapa? Karena memiliki pondasi yang kuat. Demikianlah
Setiap orang Kristen harus memiliki dasar iman yang kuat. Iman itu harus terus bertumbuh. Semakin hari semakin kuat di dalam Kristus. Jadilah orang yang bijaksana dalam hidup. Ketika kita memilih dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu adalah pilihan yang bijaksana. Tapi jangan hanya berhenti sampai di situ. Setiap hari kita harus mendasari pikiran kita, hati kita, jiwa kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang yang bijaksana hari-harinya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ingatkah Bapak Ibu renungan harian GMI Ebenezer di awal bulan Juli lalu membahas tentang harta dan kekayaan. Jadilah orang yang kaya di dalam Tuhan. Jangan jadi orang yang rakus, orang yang serakah, orang yang tamak. Tapi jadilah orang yang murah hati, memberi sesuai dengan kemampuan. Dan itulah rahasia iman percaya kita. Jika kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, banyak rahasia yang akan Tuhan singkapkan dalam hidup kita. Jadilah orang yang bijaksana dalam hidup, supaya imanmu semakin teguh. Isilah hatimu dan pikiranmu dengan firman Tuhan. Maka setiap hari imanmu akan bertambah kuat. Bahkan semakin kuat dan kokoh. Lalu ketika datang ajaran sesat yang akan mengubah arah hidupmu, engkau tidak akan tersesat. Karena engkau memiliki iman yang teguh. Jadi untuk mendapatkan iman yang teguh harus hidup bijaksana. Bijaksana dengan cara apa? Isi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana memiliki iman yang teguh? Yaitu jadilah pelaku firman. Jadilah pelaku firman. Bapak Ibu, ini ada satu cerita. Beberapa hari yang lalu jemaat datang lalu menceritakan ini. Lalu saya ingat cerita ini. Cerita ini tentang Sales penjual obat pelangsing. Nah, kalau kita dengar obat pelangsing, mungkin orang sudah mulai tertarik. Karena akibat COVID-19 orang stay at home, berat badan naik. Jaranglah orang yang nggak naik berat badannya. Tapi lebih banyak kayaknya kalau kita cari ya, mungkin lebih banyak yang naik timbangannya daripada yang nggak naik. Lalu sales obat ini dia jual, obat pelangsing. Laris manis lah. Karena banyak orang yang sedang mencari obat pelangsing. Lalu jualannya begitu laris. Wah, banyak orang yang beli. Wah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa beli sebotol ini yang isinya hanya 10 butir, Bapak Ibu bisa turun berat badannya sampai 10 kilo. Wah, gimana orang gak suka? Wah, sukalah. Lalu ketika orang lagi heboh membeli karena pikirannya untuk obat pelangsing menurunkan berat badan. Ada seorang ibu tiba-tiba nyeletuk begini dengan penjualnya. Pak, bagaimana kami percaya obat ini manjur? Bapak itu yang jual obat itu bilang, oh manjur Bu, ini bisa menurunkan berat badan. Tapi badan Bapak aja lebih besar dari kami. Bagaimana kami bisa percaya? Nah akhirnya orang berpikir, iya juga ya, berarti Bapak ini pembohong ini. Bisanya ngomong doang, omongannya doang, gak bisa membuktikan. Bapak Ibu, demikianlah orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika datang angin, badai, banjir, maka robohlah rumah itu. Banyak orang hanya jadi pendengar, dasarnya gak kuat. Maka ketika ada persoalan, ada masalah, runtuhlah itu. Jadilah pelaku firman Tuhan. Dan jangan hanya menjadi pendengar. Ketika datang persoalan, pergumulan, penderitaan, penganiayaan karena iman kita, maka kita tidak goyah. Tapi kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan isi pikiran kita, hati kita, jiwa kita dengan pengetahuan saja. Tapi isilah pikiran kita dengan iman. Jika kita dipenuhi dengan pikiran kita dengan pengetahuan, maka akan hampa jiwamu. Lalu kalau kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka teduhlah jiwamu.
Pikirkan firman Tuhan, imani dan lakukan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Maka kita akan merasakan betapa baiknya Tuhan kita. Saya yakin jika kita sudah merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan, maka kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Seberat apapun pergumulan, seberat apapun persoalan, kita tidak akan tinggalkan Tuhan. Karena kita sudah merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, untuk memiliki iman yang teguh yang kedua, jadilah pelaku firman. Jangan hanya mendengar saja. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya iman kita tetap teguh? Tetaplah setia. Wahyu 2 ayat 10 berkata demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kitab Wahyu pasal 2 ayat 10 ini ditujukan kepada jemaat di Smyrna. Jemaat Smyrna di awal gereja mula-mula banyak menghadapi penganiayaan dan penyiksaan. Lalu firman Tuhan katakan, hendaklah engkau setia sampai akhir. Memulai segala sesuatu itu mudah. Namun untuk mempertahankannya butuh sesuatu perjuangan. Mungkin di antara kita ada yang sudah Kristen sejak kita lahir. Ada juga yang karena menikah jadi Kristen. Ada yang karena panggilan dari Tuhan Yesus lalu dia menjadi Kristen. Cara Tuhan memanggil kita kan banyak cara, bermacam ragam. Lalu menjadi orang Kristen itu mudah. Tapi untuk mempertahankan iman kita, kita butuh perjuangan dan butuh pengorbanan. Jangan kalah dengan godaan dunia ini. Hiduplah bijaksana, jadilah pelaku firman, maka kita akan setia sampai akhir. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ingat, mahkota menanti di akhir peperangan hidup kita. Mahkota diberi bukan di awal kita jadi orang Kristen, tapi di akhir kita, sampai akhir menutup mata, kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Mahkota menanti kita. Oleh karena itu, milikilah iman yang teguh. Bahkan kita jadi orang Kristen semakin teguh setiap hari, semakin teguh, semakin kuat. Dan mengiring Tuhan Yesus, kita semakin kokoh iman percaya kita. Kalau iman percaya kita semakin hari semakin rapuh, kita akan dilindas oleh badai kehidupan. Tapi jika iman percaya kita semakin hari semakin kokoh, kita akan memperoleh kekuatan di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, mari memiliki iman yang teguh. Supaya kita setia mengiring Tuhan sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, beri hikmat dan bijaksana kepada kami. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu. Berikan kami kesetiaan, supaya kami terus mengiring Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami tahu hidup di dunia ini tidak mudah. Pergumulan, persoalan sering kali kami hadapi. Kadangkala juga pernah kami memikirkan untuk mundur mengiring Engkau. Ketika itu terjadi dalam hidup kami mohon Tuhan, tariklah kami kembali, ingatkanlah kami kembali, supaya kami terus mengiring-Mu. Kami sudah mengiring-Mu hari ini, kami juga ingin mengiring-Mu sampai kami bertemu dengan Tuhan. Biarlah kasih dan anugerah-Mu nyata di tengah-tengah hidup kami. Berkati keluarga kami, berkati gereja kami, berkati orang-orang Kristen, supaya mereka menjadi orang yang setia di dalam Tuhan. Karena mahkota siap menanti kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu pujian 188. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku ikut sampai. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku ikut sampai ku lihat Yesus. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa doa yang Yesus Kristus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Ang Kasih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus dan persekutuannya dengan Roh Kudus, itulah yang senantiasa mengiringmu untuk tetap setia sampai akhir. Oleh karena itu, tetaplah di dalam Kristus mulai siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu. Minggu depan kita masih ibadah di channel yang sama, di jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Kejaplah dan lihat.